Pelajar Independen Budi Utama. Ini kayaknya yang lagi nonton episode ini nih kayak bingung nih, bertanya-tanya, ini siapa kok tiba-tiba menjajah studio Baperin Budi Utama? Perkenalan dulu, halo guys, nama aku Rara. Kak Cincin itu lagi berhalangan, jadi mulai sekarang aku Rara yang akan apa ya istilahnya membajak apa ya, jadi aku akan jadi MC Baperin Budi Utama mulai dari sekarang. Oke guys, nah kali ini di episode hari ini kita kedatangan 2 tamu yang agaknya spesial gitu loh guys. Jadi yang pertama kita kedatangan Lius kelas 11 MIPA SMA Budi Utama dan Miss Nina guru bahasa Inggris favorit kelas 11. Bukan gitu Lius? Iya. Ya, survei membuktikan Miss Nina, walaupun Miss Nina udah nggak ngajar kelas 11 lagi, tapi survei membuktikan bahwa Miss Nina masih guru favorit, guru bahasa Inggris favorit kelas 11. Oh, kalian lulus? Ya, kalau yang lulus ya urusan mereka lah. Oh iya. Iya. Oke, jadi gimana nih kabarnya? Kabarnya dari Lius dulu ya. Lius ya, kita udah setahun nggak ketemu. Iya. Iya nggak? Iya. Sama pandemi ini, legit sama Lius ini baru pertama kali dalam setahun kita ketemu sama pandemi. Kalau misalnya kan aku udah sering ke sekolah gitu kan, jadi sama misalnya sering bertegur sapa gitu lah istilahnya. Karena Rara ini anak hits ya, jadi betul, sering saya banget anak ke hits. sekolah. Betul, Iya. betul sekali, saya anak hits di Budi Utama, nggak percaya. Oke, jadi ini kabarnya baik-baik semua nih. Baik. Baik ya. Baik. Oke. Nah, kita udah setahun nih pandemi. Udah setahun ngejalanin pandemi dan kita survive. Luar biasa nggak sih? Kita survive pandemi sama setahun ini, dan pandemi yang mengubah 180 derajat kehidupan kita. Salah satunya adalah cara belajar kita. Iya benar banget. Bener nggak? Iya. Benar banget sih, karena kan ada adaptasi ya. Betul, betul banget, adaptasi yang apa ya, nggak gampang juga, nggak gampang buat semua orang gitu. Benar. Jadi apa ya? Saya mau tanya apa? Saya lupa. Ya, sebentar, saya lihat skrip dulu. Nah, pandemi udah setahun nih. Jadi selama pandemi ini kan nggak semuanya gampang ya. Kita belajar kita baru, cara ngajar juga baru. Betul Miss Nina? Jadi selama pandemi ini, sama belajar online ini, kalau Lius, kamu lebih suka online, udah nyaman sama online, atau pengen banget nih balik ke offline? Kalau sekarang ya pengen balik ke offline lah pokoknya. Soalnya juga setahun di rumah juga bosen kan. Kayak dari yang awalnya enak banget nih di rumah, libur kayak nggak ada apa-apa gitu kan. Tiba-tiba bangun, kok pelajaran sekarang. Bener. Jadi kayak bosen banget kayak di rumah. Tapi Terus nggak kayak semua orang gimana? kayak gitu loh. Saya anak IPS, anak yang sosial banget gitu. Menurut saya, cara belajar sama kehidupan sosial tuh kayak nggak pengaruh gitu loh. Jadi kehidupan sosial ya sosial aja, belajar aja. Kalau sebagai POV anak IPA nih gimana? Kalau aku pribadi ya, aku jadi lebih kayak close gitu sama orang. Jadi karena biasa di rumah kan, karena di rumah kan ketemunya itu aja, kayak papa, mama, sudah beberapa kawan. Terus kalau misalnya kayak dulu kalau misalnya ada orang temen datang gitu, kayak aku masih kayak hey what's up gitu segala macam. Sekarang kayak lebih kayak introvert gitu lah, kayak rasa banget, soalnya nggak terlalu ketemu banyak orang juga sih. Kalau gue sih gitu. Iya sih, benar. Kalian butuh berapa lama sih adaptasi kalau dari Rara sendiri? Sebenarnya gini ya, jujur secara pribadi, pandemi ini agaknya kayak ditunggu-tunggu gitu buat sebagian orang. Jadi iya. banyak, maksudnya nggak tahu ya semua orang atau enggak ya, tapi saya pribadi ini tuh kayak sekolah macam gini ini, yang Momen gini ya? ini mantap ini gitu. Jadi tapi gitu ya? kayaknya nggak semua orang kayak gitu ya. Iya. Cuman untuk adaptasi sih kayaknya nggak terlalu lama. Jadi bisa kayak langsung langsung klik gitu. Jadi mulai sekarang cara belajarnya harus kayak gini, cara jawabnya harus kayak gini. Jadi kan kita ini sistemnya kan sekarang tugas, deadline, kumpul, nilai gitu kan ya. Iya benar. Tapi kan nggak semua orang nih Iya, nggak semua. bisa, maksudnya cuman kayak aku cuman ngerjain tugas aja terus selesai. Tapi kan mungkin banyak juga nih anak-anak yang butuh nih ilmu gitu. Iya.
Nah, misalnya nih sebagai guru. Kalau dari guru sendiri ya, guru-guru tuh jujur butuh adaptasi loh. Karena kan dari sistem yang offline, kita tatap muka, maksudnya kita ngerjain tugas di sekolah ya. Ya kan ya, semua tugas di sekolah dikumpulin, jadi tuh langsung bener-bener di sekolah semuanya. Oke. Nah, yang ini kan bener-bener kita harus belajar lebih fleksibel kan. Belajar lebih fleksibel, terus bener-bener harus melek banget sama teknologi. Ya kan, kalau kalian kan ya emang gampang lah ya, karena generasi milenial ya kan. Milenial. Jadi kalau sama udah agak tua ya? Itu ya. Iya, jadi kan gini kan, kalau kalian itu kan generasi milenial, jadi kalau sama teknologi itu udah fasih banget gitu kan. Iya. Kalau buat guru-guru, ya kan harus belajar. Bener. Kayak misalnya pertama tuh tiba-tiba kita harus pakai yang Google Class itu loh, yang ada Google Form dan segala macam bikin materi. Kan kalau biasanya materi dari buku kan, kan ini buku aja kalian di sekolah, ya kan? Kebanyakan bukunya di sekolah. Bener-bener. Terus kita benar-benar harus bikin yang kayak PowerPoint, nyediain PDF, materi segala macam. Terus kalau seandainya PPT terus juga kalian kan pasti bosan ya kan? Masuk akal banget. Bener nggak sih, ya kan? Jadi tuh Ibu kayak harus guru, bikin bapak guru yang video menonton. gitu. Terima kasih. Nah gitu Iya, ya. iya. Jadi Zoom aja tuh juga kita belajar loh. Ada pelatihannya loh buat guru-guru. Jadi nggak langsung kita tiba-tiba jebret ngasih Zoom gitu. Bener-bener. Ya Jadi kan? kita yang lebih muda ini lebih agak melek gitu ya. Iya. Iya, jadi kalian Bener nggak juga klik ya. klik gitu Nggak kan? klik. Iya, Bener-bener. benar. Nah, pandemi ini otomatis ya kita semua ini jadi anak rumahan. Iya. Jadi dulu sebelum pandemi itu, waktu kita masih kehidupan kita masih normal, kita sebagai anak sosial gitu ya, anak yang sosial banget, dibilang anak rumahan itu kayak sebuah penghinaan gitu, buat kita. Udah gak sih, kayak ada yang tiap hari kayak hangout, pulang sekolah nggak langsung pulang sekolah langsung kayak nongkrong sama teman-teman gitu. Tapi sekarang otomatis kita semua jadi dicap anak rumahan. Nah di rumah ini sebagai anak sosial, saya sebagai anak IPS, saya itu jadi kayak menghilang gitu dari kehidupan sosial sama teman-teman saya yang biasanya. Kalau anak IPA gimana, Us? Kalau aku emang pertama kali rasanya juga kayak, wih teman-teman saya kemana? Hilang semua kan? Tapi ya saking berjalannya waktu kan kayak lama-lama kan jadi ada pengen kayak bahas tugas lah kalau nggak sudah ngobrol segala macam. Jadi paling teleponan segala macam. Jadi kadang malah sekarang kayak hampir tiap hari kayak tuh bahas tugas Oke, segala macam. bentar. Aku tanya deh, buat kalian berdua ya. Iya. Kan dulu kan intensitas ketemu kan sering banget ya. Setiap hari, hampir setiap hari tuh kayak kalian ke sekolah, kalian cinta banget Iya. kan ya sama sekolah ya, bener kan? Iya Iya kan? Jadi kerja Iya, pagi iya. di sekolah loh. Betul. Sampai jam 5 tuh kadang belum pulang kan. Iya. Terus tiba-tiba pandemi. Terus kalian gak ketemu, stop gitu. Terus gimana kalian kerja kelompok, terus ketemu Nah, buat itu. jadi social life gitu. Ini merujuk pada kerja sama online. Yang Iya. kerja sama online, tapi kerja sama online ini agaknya ada sedikit negativitasnya gitu nggak sih, Us? Gimana tuh? Jadi tuh Iya. gini loh, mau nggak mau nih kita nih, mau nggak mau kalau misalkan offline ini kan kita bisa kayak kumpul bahas ini gimana. Kalau misalkan online itu kan sistemnya jadi kan tugas, deadline, kumpul. Jadi kita tuh dibatasin sama yang namanya deadline. Otomatis kita panik kue dong. Iya benar. Panik kue dan oke, guys, ini kita nggak usah bahas, kita cari dulu jawabannya baru kita bahas. Tapi ujungnya nggak kebahas. Oh, bahas. Jadi Sering terjadi. kita itu nggak ngebahas materi, tapi kita cuman cari jawaban aja. Bener nggak, Us? Iya, soalnya Kalau kayak gitu. ntar juga pas ketemu jawabannya, ntar kayak nggak ada waktu buat bahas lagi gitu loh. Udah ketimpa lagi sama tugas yang ada lagi. Bener, Kadang. bener. Itu sih sebenarnya ada negatif positifnya nggak sih online school. Iya. Gitu deh. Nah, gini. Kalau dari sisi siswa, kalau menurut saya sendiri burden apa ya bahasa Indonesianya? Beban. Nah, Beban, ya. beban online school itu pasti ada. Beban online school itu satu, dikejar-kejar deadline yang apa ya, waktunya tuh nggak bentar-bentar banget tapi nggak lama-lama banget. Iya, Kalau iya. kelamaan bisa lupa. Iya, Kalau bener. kecepatan nggak selesai. Iya. Gitu kan. Oh. Nah, kalau sebagai guru nih, burdennya apa nih? Burdennya itu ya kan. Burdennya ceritain nih. Iya. Dibuka nih, dibuka Ini kartunya. podcast kejujuran. Oh, yaudah, Kita dibuka ya, transparan. Iya, buka. Buka ya. Pertama, koneksi. Padahal tuh kalian udah dapat fasilitas dari pemerintah gitu Bener. kan. Nah, pertama koneksi. Kalau udah kalian udah bilang koneksinya miss gitu. Itu tuh tiba-tiba oke, koneksi kan kita nggak bisa. Oh ya koneksi terus
ya hubungannya sama mati listrik gitu tiba-tiba gitu. Nah yaudah itu yang pertama. Yang kedua yang gak kalah pentingnya kan kalau koneksi itu ya, kalau nggak ada koneksi kalian benar-benar otomatis nggak bisa akses sekolah maya, terus nggak bisa akses Zoom, terus gimana cara kita komunikasi sama kalian kalau dari komunikasinya aja nggak bisa gitu. Nah, yang kedua tuh kayak materi di sekolah maya gitu loh. Kadang-kadang kan kayak kita males buka. Iya kan, jujur sih sebenarnya kalau dari guru ya udah kita berusaha sebaik mungkin ngasih materi kan ke sekolah maya atau nggak lewat YouTube. Nah pasti ada lah kalian jenuh kan downloadin PDF itu, downloadin PPT itu, ya kan. Apalagi kalau Zoom itu bener-bener yang kayak ada pertanyaan, terus kadang-kadang tuh silent semuanya. Itu awkward banget sih. Ada yang on cam. Iya. Kan, nggak ada yang on cam. Nah itu dia. Ghosting jadinya. Itu. Sulit. Iya itu. Sulit banget. Bener-bener. Jadi kalau awal-awal tuh kalian masih oke. Minta tolong dinyalakan dulu ya kameranya. Habis itu mulai sekarang Miss Tina mulai share screen. Nah habis itu langsung mati semuanya. Dan di saat itu ya kan karena gurunya juga fokus dengan pengajarannya. Tiba-tiba di akhir ditanya, ya ada pertanyaan? Tidak ada yang menjawab. Tuh. Buka kartunya. Sepi sekali ya. Ya kan? Iya. Ghosting semua. Plusnya itu kita jadi bener-bener belajar teknologi gitu loh. Karena kan kita harus lebih maju kan ya, belajar. Nah, teknologi kita jadi lebih maju. Kita harus ikut berkembang. Nah, bener banget. Dulu kita nggak pernah ya meeting atau kita bahas tugas lewat Zoom ya kan? Lo pernah kan? Sama sekali. Iya kan. Biasanya juga WhatsApp itu isinya juga teman-teman dekat. Kalau sekarang kayak hampir semua mapel bener ada banget. WhatsApp. WhatsApp saya jadi notifikasi. Iya kan? Kayak jadi itu buat yang jomblo-jomblo online school ini notifikasi. Notif Anda 999 tuh ada plus. 99+. Buka langsung hancur. Itu positifnya ya. Kita juga jadi kayak melek teknologi. Nah, negatifnya intensitas pertemuannya kurang. Jadinya ya mau jelasin apapun ya kayak kurang masuk aja gitu. Sebenarnya sih gitu sih. Bener. Nah, bahas tentang lackingnya social life nih. Jadi kita nih sama pandemi kan literally 2020 gak ketemu siapapun sama sekali. Tapi kita as student di rumah kita masih punya family kan ya. Family, keluarga yang masih bisa support kita mentally gitu. Benar. Kalau Miss Nina sendiri nih di rumah ada nggak sih? Atau misalkan teacher gitu yang bisa bantu Miss Nina, support Miss Nina untuk bahas misalkan tentang student mereka atau student Miss Nina gitu, ada nggak sih? Ada. Jadi ya walaupun guru-guru itu kan selama pandemi itu kan di save ya. Waktu awal pandemi itu benar-benar kayak hanya maksudnya maksimal tuh kayak 5 guru masuk gitu. Jadi dari SMP 5, dari SMA 5 gitu. Jadi dibatasin sekolah, ngebatasin. Bener-bener dibatasin. Nah, gitu kan. Tapi sebelum itu kita ada pelatihan gitu. Jadi kayak bener-bener pelatihan. Kayak sekarang kan sekolah kita pakai sekolah maya ya. Nah, itu tuh guru-guru ada pelatihannya kayak gimana sih cara upload materi, terus cara bikin soal. Jadi diajarin dulu. Nah, kayak kalau udah diajarin nih, terus masing-masing itu kayak kita punya kayak peer partner gitu loh. Jadi misalnya iya ada partnernya. Nah, partnernya itu saling harus memastikan bahwa partnernya itu bisa. Kalau udah bisa baru dilepas gitu. Nah, terus habis itu kita kerja ya shift-shiftan itu. Shift-shiftan bener-bener yang kayak SMP berapa, SMA berapa gitu. Jadi memang dibatasi. Tapi ya itu ada support juga kok dari teman-teman juga. Berarti kalau Lius nih ya, hubungan kamu sama anak-anak IPA beda nggak sih? Jauh beda nggak sih dari kita sebelum pandemi ini? Kalau awal itu nggak kerasa bedanya, tetap ngobrol kan. Cuma kan bedanya kan nggak ketemu. Cuma kayak kalau misalnya kayak, mau ketemu nih, mau ngapain kayak basketan segala macem. Tiba-tiba ketemu kayak, bener. Gimana gitu loh, kayak siapa gitu. Oke. Iya, kayak aneh aja rasanya, kayak awkward gitu kan. Cuma lama-lama ya kebiasa lagi. Tapi ini sebagai anak IPS kita itu jadi sehari itu kita bisa kayak cuman bahas satu pelajaran, tapi sehari juga kita bisa cuman bahas tentang kayak kapan main, tapi nggak main-main, nggak terwujudkan begitu. Nah, tapi kalau dilihat-lihat anak IPS itu kita tuh kerjasamanya itu cukup baik dalam
apa ya, misalkan kalau kayak ada tugas gitu, Ah. tugas video misalkan, jadi kita bisa kayak ketemuan untuk salah satunya ngerekamin, salah satunya ngeditin gitu, iya. jadi kita kalian saling ketemuan gitu ya bener, seringnya? kita bisa ketemuan misalkan kita dua orang, aku Iya. sama misalkan adalah satu anak lagi gitu, terus tugas video misalkan geografi, jadi satu anak ini bisa ngerekamin aku, habis itu misalkan aku yang editin, terus gantian ntar aku yang ngerekamin dia gitu. Kalau anak IPA kan banyak juga gak sih kayak gitu? Kalau IPA yang aku perhatiin sih lebih kayak kita kayak rekam sendiri-sendiri di rumah, terus kayak kamu rekam bagian ini, terus ntar yang editing siapa, terus yang ngasih subtitle siapa gitu. Oke. Oh, oke. Beda sih ya cara kerjanya, tapi Iya. kalau dilihat itu kalian sama-sama benar-benar sama-sama saling mengkapi. Bener. Oh, iya Kalau dong. anak IPS itu modelnya emang mereka anak sosial kan. Bener. Anak sosial itu dimana Harus harus ketemu dulu lah. Iya, kan? bener. Iya. Itu Kalau anak maksudnya. IPA kayak exact yang pasti-pasti aja lah. Iya. Udah Di kalian sini buat IPA apa IPS nih? IPA. Jadi ya kayak ya udah ya pasti-pasti aja ya udah ketemu kan. Saya agak insecure ya. Saya agak Secure. Ya kan. Jadi kalau anak IPA pengennya ya udah cepet ya. Iya, Jadi bener bener. kayak waktu. Tapi kalau anak IPS ya itu emang kalian Harus kuatnya di berkumpul social dulu, life-nya itu. mengobrol dulu Iya kan? gitu. Iya benar. Nah memang kalian butuh hidup sosial kan ya. Iya. Gitu. Nah, dari gini nih, kalau misalkan online school otomatis zoom. Kita nih ya, jujur ya Us ya. Iya. Sebagai seorang student kita pasti nggak setiap hari excited sama Zoom meeting. Ya nggak, bener ya Us? Iya. Pasti kan. Ada hari dimana kayak males banget Zoom lagi. Zoom lagi. Ya. Minus nih mata. Iya. Kenapa? Boleh tahu nggak alasannya kenapa malas bahas Zoom? Gini, kan pandemi ini setahun, Miss. Iya. Kita kan apa ya, maksudnya kayak misalkan sehari itu kita bisa Zoom, awal-awal tuh kita Zoom bisa kayak 2 kali gitu kan. Nah, Iya. karena apa ya, menurut saya pribadi ya, gue pribadi kayak udah kebiasa sama deadline tugas kumpul, udah nggak, jadi lebih enak kayak kasih tugas aja, kumpul udah gitu loh. Oke. Ya nggak sih? Iya. Nah, jadi kalau Zoom tuh kayak alah Zoom lagi. Kalau dari Lius coba gimana? Kenapa bosannya Zoom ya? Zoom ya. Maksudnya tuh karena kadang kalau misalnya tatap muka kayak aktivitas sekolah sebelum pandemi ya, itu kayak kalau bingung tuh bisa langsung tanya aja ke guru kayak, Mister ini Gimana? bingungnya di mana? Miss? Tolong jelasin lagi Iya. gitu kan. Tapi kan tahu sendiri lah, di rumah lah. Ada kasur ya, itu kasur tuh Itulah. menempel diriku. Godaan duniawi. Iya. Sulit. Jadi kan bawaan malesnya sih ada gitu loh. Jadi kayak kadang pun materi yang diajarkan tuh kadang masuk kuping kiri, keluar di kanan gitu kan. Betul sekali, jujur. Jadi kayak bingung pas ada pertanyaan mau tanya apa. Nah, gitu. itulah. Oh gitu. Kalau jadi kalian kayak gitu. Makanya. Jadi kayak godaan duniawi Iya. itu lebih besar. Gitu. Distraction ya bilangnya ya. Betul. Iya. Sebenarnya kalau dari guru tuh juga ya dibilang bosan ya bosan, dibilang enggak ya itu kewajiban. Iya. Karena kan, Tuntutan pekerjaan. iya, karena misalnya ya, kalau kita nggak Zoom gitu, kita ketemu murid gimana coba? Lewat apa? Juga sih. Lewat WhatsApp kan ini apa namanya? Chatting Chat doang. doang. Terus ya. kalau mau fit call maksimal ya sekarang bisa 8 sih. Tapi kalau misalnya 8 kayak gitu kan kayak Wasting time juga ya. nah gitu kan. Nah, Buang waktu Anda iya gitu. kayak wasting time gitu. Nah makanya mau nggak mau suka nggak suka ya harus Zoom. Nah tapi Iya. pas Zoom itu kita udah excited nih guru-gurunya. Iya selamat pagi excited semuanya. gurunya. Ya kan apalagi kalau pagi-pagi itu ya ampun mukanya Terus loh. apalagi sapa pagi. Itu. Kenapa kalau Iya. kenapa sama pagi kenapa? Aduh, gini deh. Kalau kan libur nih ya. Istilahnya apa ya, buat kita tuh nggak semua ya, sebagian dari kita bisa ada yang merasa kayak pandemi ini sekolah tapi agak-agaknya libur. Jadi tidur nggak teratur, bener nggak Us? iya. Tidur Betul. nggak teratur, bangun nggak teratur, makan pun nggak teratur. Ya kadang Jadi- juga lupa makan gitu. Jadi apa ya, misalkan kita tidur nih jam 2 gitu, tidur jam 2 pagi, terus sapa pagi setengah 8. Saya lagi setengah 8 gitu. Iya. Lelah apa? Oh, jadi kayak Gitu. gimana gitu ya? Iya. Kalau menurut Miss Nina nih, apa sih respon Miss Nina buat anak-anak yang agak kurang excited gitu sama Zoom meeting?
gimana ya pesannya ya suka nggak suka mau nggak mau kalian juga harus beradaptasi kan ya walaupun susah sih sebenarnya guru-guru tuh juga beradaptasi loh. Yuk teman-teman didengar. Dengar Bisa ya. Yuk. Nih ya, Bisa nih yuk. setiap pagi nih ya guru-guru itu kan kalau yang wali kelas ya itu nyiapin buat sama paginya anak-anak ya kan. Link Zoom itu udah harus ada Iya, iya. ya langsung Iya. share gitu kan. Oke, Nah, terus? itu wali kelas ya. Nah, guru mapel itu hari itu juga harus tahu dia mau ngajar apa, jam berapa, Iya. di mana gitu kan. Mau lewat WhatsApp grup kah atau mau lewat Sekolah Maya atau mau Zoom, iya. Nah itu tuh dikirim di grup, ada grup sendiri ngirim materi. Nah makanya nanti wali kelas tinggal nyomot kirim ke grup kalian. Cukup sibuk sekali juga ya. Itu Pagi-pagi nah udah terus sibuk ya. makanya nih pas kita Zoom ya, kan mulai jam 8 ya pelajaran ya, jam 8 gitu kan. Terus pasti ada beberapa yang nggak ikut sama pagi kan. Nah ketinggalan kan ikut kelas Iya, jam masih- 8. Ketahuan nih Nah, yang belum kesindir. bangun, iya. Yang kesindir yuk. Yang absennya bolong, Nah ya itu. introspeksi. Nah. Introspeksi. Ya, Padahal iya. tuh maksudnya gurunya kita ketemu Zoom juga kayak seminggu sekali kan satu mapel kan. Iya. Satu mapel kecuali bener-bener kayak urgent kalian besok mau tes gitu seminggu 2 kali bisa. Iya kan? Bener-bener. Karena ini ya seminggu sekali, maksudnya gurunya tuh pengennya ketemu gitu loh, ngeliatin Iya. kalian At least satu-satu. lah, at least muka rupa Anda tunjukkan gitu. Bener. Iya, Iya gitu. Kadang-kadang tuh ya gimana orang kita juga nggak di rumah kan. bener juga. Iya Ini agak kan? terjepit gitu ya. Iya terjepit Iya, gitu. Situasi ini. Heeh. Ya gitu deh. Tapi buat misalkan nih, Gimana? sekarang udah dari POV-nya guru nih. Iya. Sekarang dari POV student. Selain godaan-godaan duniawi itu, Ah. ada nggak sih kayak apa ya? Kalau misalkan teachers nih, teachers ngajar Zoom gitu. Menurut kamu nih apa sih yang menurut kamu bisa bikin Zoom meeting ini lebih berwarna gitu? Mungkin ditambahin interaksi ya dari kedua belah pihak. Misalkan biasa kan cuma guru doang. Misalnya guru udah semangat nih. Pagi teman-teman murid-murid terus kita kayak nggak ada on cam gitu. Padahal kan muka kita kan bahagianya guru ya. Asik, bener nggak tuh? Iya. Bahagianya nggak tuh? Bener. Bahagianya nggak tuh? Iya, oke. Terus gimana? Kalau dari Rara gimana? Gini, sebenarnya saya ini agak yang termasuk kurang suka on cam gitu. Iya. Ya. Mohon maaf nih, Betul, ya betul. mister. Tapi gini sih, bener kata Lius, butuh komunikasi dari kedua belah pihak, ya kan Lius? Iya. Jadi kalau misalkan guru nih dia udah excited kita lah sebagai murid, ayolah kita pencet aja on cam. Ya, bangun atmosfer Tunjukkan. lah. Bangunlah atmosfer di kelas Zoom ini begitu. Bener. Sebenarnya kadang-kadang juga kayak gimana ya, jadi guru kan habis ngajar ini harus nyiapin kelas yang lain kan. Ya. Jadi tuh kalau kita interaksinya kelamaan sementara Zoom aja 40 menit. Oh iya, 45, cuma ada minimum, ada 45 maksimalnya ya. Terus diem-diem baik. Diem deh. Diem aja. Jadi kayak Bel. Diem baik ya ngopi udah apa? yang penting materinya dijelasin ke anak-anak tuh. Sebenarnya emang harusnya ini sih interaksi. Nah, tapi pernah nggak nyoba interaksi gitu kan? Kayak interaksi tuh kayak mau makan 15 sampai 20 menit. Ya kan? Bener. Beneran. Iya, benar. Ya 15 sampai 20 menit udah kepotong buat interaksi. Belum itu mencoba-coba untuk Iya. on cam Iya. gitu ya. Untuk Oh, membiasakan bener. muridnya on cam. Nah, terus habis itu emang harus jelasin materi. Hmm. Jelasin materi kalau kepotong untuk penugasan selanjutnya. Nah, Ini tadi belum dijelasin di Iya. Zoom. Nanggung begitu ya. bingung kitanya ya. Iya Ini benar. emang kita di situasi yang agak Iya, emang. terjepit begitu ya. Ya, emang gimana ya? Ya serba bener semuanya. Serba bener. Iya. Oke nih, oke ini last but not least. Ada nggak pesan-pesan buat Lius dari teacher? Buat Lius untuk teacher dan dari teacher untuk studentsnya. Coba dari Lius. Dari student. Teacher ya, kalau kita tidak mengerti materi, jangan galak-galak sama kita. Tolong internet- sabarlah begitu. Kadang tuh di kelas pas menjelaskan materi, misalkan matematika, oke kita hari ini belajar tiba-tiba lost koneksi, kan kita bingung dong. Kayak kadang loh, kok tiba-tiba tugasnya kayak gini gitu loh. Tiba-tiba ini kok dari mana ini angka? Iya. Turun dari mana gitu? Terus pas diminta presentasinya, kadang kan tadi saya sudah jelaskan. Mohon maaf, Saya juga internetnya kadang hilang gitu loh. Jadi kadang kalau misalnya kita bingung, monggo dijelaskan baik-baik supaya enak juga belajarnya. Sabarlah begitu Mister Iya. ya. Kalau dari Miss Nina nih ada nggak
buat murid-murid yang agak susah on cam gitu. Oh, agak susah on cam ya. Hmm. Baik, kalian menyampaikan aja sih keadaan kalian, situasinya supaya kita juga lebih paham gitu. At least Misalnya, guru nih tahu gitu. Iya. Kenapa anaknya off cam gitu kan? misalnya kayak sebentar ya Mister Miss gitu, ini lagi nyiapin laptopnya, lagi nyiapin bukunya gitu. Agak saya tertampar begitu. Iya, terima Bener kasih kan? loh ya. Kayak supaya kita tuh tahu di rumah tuh gimana gitu. Kalian kalau misalnya video apa sih soundnya itu nggak bisa, dia di chat itu loh. Ya. Tapi tuh kadang di chat aja nggak ada Gak ada respon. ngabarin ya? Agak Iya. ghosting begitu. Bener-bener kayak ghosting. Di Kelak Anda yang mengghosting akan dighosting Lihat suatu saat. camkan Tunggu itu tanggal nanti mainnya nih. saja. ya itu dia pokoknya. Lebih baik berhenti mengghosting. Kalian harus berbicara sejujurnya gitu. Misalnya nih materinya nggak paham ya kan. Iya. Dari Zoom itu Miss sebenarnya kita belum paham gitu. Makanya kita diem. Oke. Ngomong aja. Oke, Kalau kalian diem Iya ya. sih. baik. Kalian diem kan. Terus kayak tugas lama-lama nggak paham. Jadi nilainya. Iya. Apalagi kalau kalian udah nggak paham tuh kayak ngumpulin tugas aja kayak udah antara mau ngumpulin atau enggak kan. Enggak mau gitu Nggak loh. mau maju mundur Iya, gitu kan. betul. Gitu. Betul Jadi kalian banget. ngomong aja. Kita open kok, terbuka dari guru-guru. Kita harus jadi transparent nih guys. Iya. Ya dari murid-murid juga harus bisa diajak bekerja sama lah. Ini Jangan saya diem-diem baik. Kalau bingung tertampar begitu. takon. Iya benar. Kita harus kerja sama ya. 2 bulan lagi kan udah kenaikan kelas loh. Iya. Kalau naik kelas. Sangat cepat. Gimana nih, Harus kayak- kerja sama, benar kerja sama. Benar. Iya. Oke. Nah, berharapnya ini cepet-cepet offline atau enggak sih? Aku nggak mau offline. Jujur, aku nggak pengen offline. Ya, maksudnya gini loh, udah nyaman gitu loh. Iya Iya. nggak sih? Nggak, kalau saya ya. Kalau saya yakin maksudnya beberapa siswa murid-murid ini juga pasti udah banyak yang nyaman sama sama online. Dengan sistem belajar yang tugas deadline kumpul. Dengan yang maksudnya nugas bisa sambil tidur-tidur, layah-layah, Iya. sambil makan gitu. Kalau dari Miss Nina sama Lius pengennya offline Coba atau dari Lius online? dulu. Pasti kalau mau offline mau ya. Malah kadang emang dari pertama kali pandemi itu aku juga ngerasain apa yang kamu rasain Kak. iya kan. Kayak nugas sambil laya-laya gini, Iya. ngopi sur gitu kan Yoi. bisa. Cuma lama-lama kayak kangen aja atmosfer sekolah yang harus pagi-pagi lah, buru-buru gerbang. Kalau nggak gerbangnya bakal tutup kan jam 6.55 tiba-tiba Itu pas lah. masuk Miss Fine, hey hey hey. Hey, Kamu mau kemana? Sambil bawa surat Sini dulu yuk, keterlambatan. bikin surat dulu. Hey. Iya. Itu tuh udah kangen banget banget. Soalnya kan kalau sekarang kan kayak telat kan paling sanksinya cuma kabarin Iya, kenapa kabarin, telat tadi kamu dari mana? Gitu Iya. kan, paling cuman gitu. Nuansa sekolahnya tuh kangen lah, bangun paginya, bisa aktivitas-aktivitas pelajarannya, ngerasain bosennya sambil tiduran lah gimana. Itu Coba kangen nih, sih. ayo Iya. siswa-siswa Budi Utama yang nonton episode kali ini coba paling kangen momen sekolah apa sih? Di chat ya, di Tolong chat. di komen. Iya, di komen. Tolong Banyak-banyakin saya ya komennya siapa ya. tahu itu bisa membuat saya kangen juga gitu sama Iya, sekolah. luluhkan hati Rara dong. Membuka hati saya Iya. gitu, siapa tahu. Nih, kalau dari Miss Nina nih. pengen Kalau offline dari atau online sih? dari perspektif guru ya. Hmm. Kalau perspektif guru tuh pengennya ya masuk. Semuanya tuh, semua guru pengen tuh masuk. Sepertinya semua guru ingin ini ya, hal yang sama ya. Masuk. Iya. Jadi karena apa sih? Karena kalau tugas-tugas gitu kan. Kalau tugas itu misalnya orang belum selesai. Nggak boleh pulang dulu, maksudnya diselesain gitu kan. Aduh, terjebak. Diselesain situ juga kan. Terjebak Kalau gitu. di online school itu kan, kayak misalnya dikasih waktu 2 hari nih ngerjain. Terus tiba-tiba pas kalian mau ngumpulin koneksinya ambiar. Nah, agak terus hilang filenya. kan. Iya. Terus habis itu kalian besok mau konfirmasi ke guru kadang suka lupa padahal udah Iya. selesai tugasnya. Bener. Cuma tuh lupa aja konfirmasi karena saking Iya. harus jam 8 tuh Hektiknya harus gitu. iya kan harus udah sama Iya. pagi lagi udah mulai pelajaran lagi. Bener Jadi kayak banget. lupa gitu loh. Kalau di sekolah kan kayak ketemu bisa langsung Kamu bisa selesai langsung gitu. ingetin, ayo ini begitu. Iya. Iya, jadi bisa memilih offline ya. Iya. Oke, ya jadi begitulah. Jadi konklusinya hari adalah online offline. Ya udah jalanin aja begitu. Jalanin baik dah. Jalanin baik. Sekui ya. Santuy. Oke, thank you buat Nistina sama Lius yang udah mau hadir Thank you. di Babin Pertama episode pertama yang saya MC kan begitu. Ya. Nih ada nggak yang pengen request guru siapa gitu untuk datang Yeah. di Babin Budi Tama? Tolong bisa di chat di komen di bawah ya. Oke, thank you semuanya buat yang nonton. Bye, see you. Dadah. Bye, dadah.